Saudara-saudari, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan ucapan Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Untuk mengetahui perjalanan gereja kita, marilah kita bersama-sama membaca dari Warta Jemaat yang telah dibagikan dalam PJJ masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini disebut dengan Minggu Jending, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Oleh karenanya, gereja hadir untuk tetap menggambarkan Injil, keselamatan kepada kita semua melalui misionaris yang telah dipilihnya. Dengan demikian, kita juga ikut menerima panggilannya untuk terus serta ikut meneruskan kabar sukacita, terlebih bagi orang yang belum percaya, agar menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Marilah bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa yang telah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, di dalam nama Yesus Kristus yang mengutus gerejanya untuk bersaksi, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan gereja untuk terus mewartakan kabar sukacita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan ayat 4.
Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama terambil dari Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku berbunyi, pergilah beritahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat hari ini, buat hari Minggu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami, buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada hari ini kesempatan kami untuk bersama-sama boleh berdoa, bersama-sama boleh merenungkan firman-Mu, dan biarlah setiap hati kami hari ini boleh dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu, karena kami tahu tiada kuasa perkataan lain selain firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami, yang mengubahkan hidup kami, yang mengajar kami untuk menjadi murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-30 sampai 35. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 30 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara terkasih, jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di GBKP Runggun Sepadang, Shalom, kasih Tuhan beserta kita semua. Kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajar kita, mau menolong kita, mau membawa kita bagaimana sebenarnya menjadi murid yang sejati di tengah-tengah begitu banyaknya pengajaran-pengajaran yang sering sekali kita pikir itu suatu kebenaran, tapi sebenarnya itu menyesatkan. Anak-anak Tuhan yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca suatu tulisan yang berisi kenapa gereja gagal, kenapa gereja sering sekali tidak bertahan. Itu karena gereja hanya menjadikan jemaat itu menjadi anggota, bukan menjadi murid. Kalau kita melihat bagaimana rasul-rasul, mereka paham betul apa yang diperintahkan Yesus.
Yesus memerintahkan pergilah, baptislah, ajarlah, yang sebenarnya inti daripada 3 perintah itu hanya satu. Apa itu? Menjadikan murid-murid. Itu yang Yesus inginkan. Para rasul tahu, dan ini yang harus menjadi renungan bagi kita, bahwa setiap kita dipanggil menjadi orang-orang, menjadi utusan, karena kita adalah gereja yang sudah dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang Kristus, dan perintah itu sama. Bagaimana kita membaptis, bagaimana kita mengajar, bagaimana mereka pergi, tujuannya cuma satu, supaya orang-orang menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi dengan jemaat di Antiokhia jelas. Bahwa pada saat itu ada orang-orang yang mengambil kesempatan itu tentang pengajaran Yudaisme, bagaimana mereka mengatakan bahwa keselamatan dalam Yesus tidak cukup. Keselamatan dalam Yesus harus disertakan dengan kebiasaan Yahudi, dengan kebiasaan Taurat, yang sebenarnya selama ini sudah menjadi beban bagi orang-orang. Kita tahu orang-orang di Antiokhia adalah bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, yang rindu dan sudah pernah mendengar firman Tuhan. Mereka merasa itu menjadi suatu beban. Kalau tidak disunat, kalau tidak menuruti hukum-hukum Yahudi, maka mereka tidak akan selamat. Jadi ada semacam pengajaran tambahan yang sebenarnya bukan kehendak Tuhan. Apa itu? Yaitu Injil keselamatan plus Taurat. Sementara jelas dikatakan di sini Paulus dan rasul-rasul berkumpul untuk memperjelas kembali tentang hal ini, mengatakan bahwa pengajaran yang sempurna, pengajaran yang benar adalah bahwa Yesus Tuhan, keselamatan hanya dalam Yesus Tuhan, tidak ada embel-embel lain, tidak ada ditambah dengan yang lain, dan ini menjadi penting bagi kita juga saat ini, anak-anak Tuhan. Ya, tadi pagi saya baca buku, baca tulisan-tulisan, saya teringat kembali ada seorang narasumber pernah berkata dalam tulisan itu, mau tidak mau gereja Anda pasti mati. Lambat laun gereja Anda pasti mati. Beliau bercermin dari gereja-gereja yang ada di gereja mula-mula ini, yang kebanyakan memang hilang. Tapi persoalannya adalah, apakah gereja itu yang mati itu sudah melahirkan gereja yang baru? Sudah melahirkan penginjil-penginjil baru? Sudah menghasilkan murid-murid yang baru? Ini yang menjadi penting. Kelemahannya adalah gereja-gereja ini mati, tapi tanpa meninggalkan murid-murid. Biarlah gereja ini mati, tapi ada murid-murid yang mungkin nama gereja itu berbeda. Tapi apa? Pemberitaan akan kebenaran, pemberitaan akan Injil itu benar dan nyata di tengah-tengah kehidupan. Anak-anak Tuhan, kita bersyukur hari ini adalah hari Minggu Zending. Kita bersyukur sebagai orang Karo, mendapat anugerah Tuhan, pernah mendengar Injil. Saya tahu begitu banyak orang-orang yang belum pernah mendengar Injil atau beranggapan negatif tentang Injil. Kalau kita sudah menemukan Injil, sudah menerima Injil sebagai orang Karo, jangan pernah berhenti di kita. Jangan pernah Injil itu tinggal di kita. Karena Injil itu harus diberitakan. Ribuan suku yang belum mendengar Kristus Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa semua suku sudah mendengar firman Tuhan. Tidak. Masih banyak suku-suku yang terabaikan. Suku-suku yang belum mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekarang dunia sudah begitu canggih. Tanggung jawab kita memakai fasilitas yang ada, memakai kesempatan yang ada untuk mengajar dunia ini. Mengajar orang-orang untuk apa? Menjadi murid Kristus. Ya, itu panggilan kita. Itu panggilan Allah bagi kita. Itu bukan hanya tugas khusus yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, bukan. Tapi setiap orang dipanggil untuk datang, mengajar, memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada semua suku. Bahkan Markus katakan lebih jauh. Kepada siapa? Bahkan kepada segala makhluk. Ya, bukan hanya kepada suku bangsa, tapi kepada segala makhluk. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai apa? Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jadi anak-anak Tuhan, sekali lagi jelas di sini bagi kita. Harus nyata bahwa pertama sekali untuk gereja itu menjadi sehat harus ada pengajaran yang sehat. Untuk gereja itu menjadi bisa bertahan lama harus ada pemuritan yang konsisten. Di sini pentingnya
Apa isi pemuritan? Ini yang perlu dievaluasi. Apa isi pemuritan kita adalah menjadikan orang-orang menjadi Kristen yang sejati. Menjadikan apa? Menjadikan orang-orang yang hidupnya berpadanan dengan Kristus. Menjadi apa? Menjadi orang-orang yang hidupnya sama seperti Kristus. Bisakah itu? Ya, bisa. Karena Yesus sendiri pernah berkata, ketika engkau percaya kepadaku bahwa engkau akan melakukan yang kulakukan, bahkan lebih besar daripada yang kulakukan. Itu jelas dikatakan. Dalam Yohanes 12 ayat 14. Yesus pernah berkata begitu. Jadi anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun hari ini berada, saya mau katakan sekali lagi, sebagai keluarga, sebagai anggota gereja, kita dipanggil, dipilih Tuhan, dianugerahkan Tuhan untuk bisa menyatakan kebenaran tentang Injil. Yang kedua, mengajar tentang itu. Di mana dimulai? Dari keluarga kita. Alkitab sendiri banyak berbicara tentang keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Kenapa mereka kuat? Karena ada pengajaran tentang firman Tuhan. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah supaya nama Tuhan dimuliakan oleh siapa? Oleh murid-murid Tuhan. Jadi bagaimana gereja ini menjadi gereja yang seutuhnya? Adalah ketika gereja itu membangun dasar murid-murid. Mungkin banyak yang harus kita evaluasi. Mungkin banyak harus kita evaluasi. Bagaimana situasi kehidupan kerohanian kita, kehidupan spiritualitas kita. Benarkah kita murid Tuhan Yesus atau hanya sebagai anggota? Kita juga harus evaluasi pengajaran-pengajaran kita tentang kehidupan bergereja kita. Benarkah kita murid-murid Tuhan atau hanya sebatas anggota gereja? Jadi sekali lagi anak-anak Tuhan, hari ini dalam minggu Zending ini, kita diingatkan, kita diteguhkan, kita dimotivasi untuk boleh berbagi tentang keselamatan. Kalau mereka dari Belanda jauh-jauh datang, ya, dengan segala pengorbanan mereka, kita tahu samping kiri kanan kita banyak orang yang belum pernah mendengar. Jangan pernah berpikir maka mereka membenci Injil. Tidak. Saya punya teman yang bukan latar belakang Kristen. Saya ikut ambil bagian ketika dia putuskan untuk menerima Yesus. Saya tanya, dan pertanyaan ini saya ulang, bahkan sampai 5 kali. Saya ulang sampai 5 kali dengan berkata bahwa, pernahkah engkau menyesal menerima Kristus dalam hidupmu? Dia berkata, saya tidak pernah menyesal. Kenapa? Karena saya berpikir selama ini, saya bisa selamat di luar itu, tapi ternyata tidak. Saya bersyukur bisa menerima Kristus dan hidup saya berubah setelah saya menerima Dia. Ya. Dan dia selama belum masuk dalam pengajaran Kristus menganggap bahwa Injil ini sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Tapi ternyata setelah dia masuk ke dalamnya, dia sendiri menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Kenapa orang-orang di Antioquia menjadi bahagia? Karena pengajaran tentang Injil yang sebenarnya. Bukan beban. Tapi jelas tadi rasul-rasul berkata, sebagai orang Kristen tetap ada aturan-aturan. Sebagai orang percaya tetap ada aturan-aturan. Yang terakhir dikatakan dalam aturan-aturan itu, hidup kudus jangan berzina. Itu dikatakan tadi. Ya, kalau kita baca perikop itu secara utuh, itu ada pesan-pesan yang dikatakan oleh rasul-rasul. Jadi sekali lagi anak-anak Tuhan, mari kita evaluasi diri kita evaluasi hidup kita. Dan kita tanya Tuhan, Tuhan, sudahkah aku menjadi murid-Mu? Sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita evaluasi pengajaran kita, perkataan kita. Sudahkah kita membawa orang-orang datang kepada Kristus menjadi murid-muridnya? Terpuji Tuhan, kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, Allah kami, sumber kehidupan kami. Kami bersedia diajar Tuhan. Sekalipun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk bisa lebih lagi percaya kepadamu, untuk lagi mengerti kehendak Tuhan, untuk lebih lagi kami menjadi seperti Yesus Kristus, mengerti kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan atas kebenaran firman-Mu dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Marilah sama-sama kita mengakukan iman percaya kita
sebagaimana orang-orang percaya di seluruh dunia mengakukannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membawa persembahan yang terbaik menjadi tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Allah sungguh baik dan penuh kasih kepada kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita mengumpulkan persembahan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kita mengumpulkan persembahan sembari bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan ayat 3. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan memuliakan kami, Tuhan mengangkat kami, Tuhan membuat kami terhormat ketika kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami ingin lebih dari itu Bapa, bahwa tubuh kami adalah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi Tuhan sepanjang hidup kami. Kami berdoa menaikkan syafaat kami pada hari ini Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini, jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan. Jemaat Tuhan yang sedang memiliki begitu banyak pergumulan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang beri kekuatan, supaya tetap iman anak-anak-Mu teguh dan berharap kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa hari ini buat gereja GBKPC Padang. Biarlah tangan kasih Allah yang tetap memeliharakan anak-anak Tuhan. Tuhan memulai pekerjaan yang baik di tengah-tengah gereja ini.
maka Tuhan yang akan menemani sampai kesudahannya. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa buat semua hamba-hamba Tuhan, buat pendeta kami Perangin-Angin dan keluarga, buat serayaan Tuhan, buat hamba-hambamu, pertua diaken, bahkan emeritus, semuanya adalah pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami juga berdoa, biarlah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, hari ini boleh tetap bersaksi, menyatakan kasih Allah, memberitakan Injil Allah, dan mengajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Bapa begitu banyak orang-orang saat ini yang dengan rela hati mau menjadi utusan Tuhan. Begitu banyak resiko yang harus mereka hadapi. Biarlah mereka Tuhan berikan kekuatan supaya tetap mereka menjadi saksi-Mu seumur hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga memohon supaya dalam setiap kehidupan kami boleh bersaksi melalui perkataan, perbuatan, pemikiran kami tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami tahu Bapa, dunia ini membutuhkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa di tengah-tengah pandemik, kami percaya Tuhan jauh lebih berkuasa, dan kami percaya badai ini pasti berlalu dan semakin diagungkanlah nama Tuhan dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam proses adanya ibadah ini. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, ini permohonan kami, ini syafaat kami. Kami datang dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Untuk menutup ibadah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, 3, dan 5. Marilah sama-sama kita berdoa dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Untuk itu, terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.